Karena iPhone 15 sudah rilis di Indonesia, di video kali ini gue mau tanya jawab singkat ke pemakai iPhone 13 Pro di 2024. Langsung aja, tanpa berlama-lama, gue bakal tanya langsung sama pengguna iPhone 13 Pro-nya. Jadi di 2024 ini, selama lu pakai 13 Pro, masih oke nggak tuh iPhone? Masih oke banget. Bener oke sih, secara performa juga dan lain-lain. Jadi gue nggak nyesel buat beli iPhone 13 Pro di tahun 2024. Di refresh rate-nya dulu nih ya, karena setahu gue kan udah 120 Hz ya. Menurut gue di 60 Hz iPhone tuh paling mulus. 120 Hz-nya menurut lo beda jauh nggak sih? Beda jauh banget. Bahkan gue pindah dari iPhone X yang 60 Hz ya ke 13 Pro yang 120 Hz. Benar-benar memanjakan mata, apalagi nge-scroll chat. Nge-scroll chat, nah berarti kalau medsos gitu-gitu lo ngerasa udah nggak ada kayak patah-patah gitu-gitu, nggak ada dong? Kerasa nggak? Nggak ada, smooth. Bahkan gue lupa kalau ini tuh udah 120 Hz. Karena gue malah keingetnya gue ini mungkin prosesornya. Padahal sebenarnya itu dari layar. Dari layarnya. Pertanyaan temen-temen orang-orang yang selama ini di dunia kerja aja ya. Ini gue pengen tanya. Kan biasanya kebanyakan yang beli iPhone nih ke arah gengsi, kemewahan, apalagi buat temen-temen yang tampilan pekerjaannya diutamakan harus pakai kamera 3 yang ada boba 3. Menurut lu secara menunjang pekerjaan di 2024 ini gimana? Sebagai lu kan juga sales, bukan barang murah nih. Nah, menurut gua untuk iPhone 13 Pro buat penunjang kerjaan, gue ngerasa lebih pede bawa handphone di tenteng maupun ditaruh di kantong ya, karena kan ya tahu sendiri lah ya, kalau di Indonesia tuh kita pakai kamera boba, terutama di iPhone itu masih cukup terpandang. Lu ngerasa ada perubahan gak sih dari lu yang iPhone X sama iPhone 13 secara penunjang penampilan, maksudnya di dunia kerja nih, entah di klien atau gimana? Karena ini buat teman-teman juga yang nonton ya, maksudnya ini kita emang gak lagi bahas soal gengsi Nora atau gimana, cuman emang gue ngumpulin pertanyaan dari teman-teman sales yang gue tahu. Ada beberapa teman-teman sales tuh yang kliennya ngelihat kalau kita tuh terpercaya kalau kita pakai iPhone. Nah ini makanya gue tanya sama sales yang lumayan oke nih pekerjaannya, makanya gue mau tanya, lu ada perbedaan gak sih dari 10 ke 13 secara ketemu klien? Gue benar-benar kerasa berbeda waktu ketemu klien di saat gue nenteng 13 Pro. Saat gue itu menjelaskan ini bisnis gue itu berjalan di bidang ini ya. Jadi tuh si kliennya itu benar-benar meyakinkan bahwa gue itu menjalankan bisnis itu benar. Klien buat naro uang ratusan juta di perusahaan gue, klien itu lebih aman karena ya mohon maaf ya, kalau di Indonesia tuh kita ngeliat dari covernya dulu, baru kita ngelihat dalamnya. Kalau dulu gue pakai iPhone X, di saat gue lagi nge-approach customer, meyakinkan bahwa perusahaan gue itu amanah, tapi masih butuh, istilahnya masih ada butuh pendekatan lebih dalam lagi nih. Berbeda sama 13 Pro itu, gue sekedar ngomong dari A sampai C aja, kalau customer udah percaya ke gua. Gue juga nanya begini nih bukan semata-mata gimana ya. Jadi ada temen gua perusahaan asuransi di sebuah bank, itu dia bilang dulu sejak dia pada pakai 11 Pro ya, dia nggak ganti sejak 11 Pro, katanya lebih gampang approach klien. Berarti ini bener ya, valid ya informasi ini ya? Iya bener, valid. Terus material yang dipakai di body iPhone-nya kan seingat gua udah 2 tahun lalu tuh rilisnya, tapi seingat gua frame bodinya kan pakai stainless steel mewah gitu ya. Masih berasa mahal nggak sih di 2024 menurut lo? Masih berasa mahal, bahkan kalau nggak pakai case pun orang juga ngelihatnya ini iPhone 14 atau 15 Pro. Customer pun ngelihat, wah ini handphone mahal nih. Cuman tetap aja masih ada kesan mewahnya. Pernah lu bawa tanpa case? Pernah gue bawa tanpa case. Nah sidik jarinya kan gue liat nempel banget tuh, ganggu nggak sih? Nah kalau iPhone X pasti nempel. Nah ini yang gue bingung, di 13 Pro nggak sebegitu banyaknya. Oh nggak segitu banyaknya. Kalau menurut prediksi gue sampai 3 tahun ke depan masih dapat updatean ya itu si iPhone. Kalau menurut lu yang tiap hari pakai iPhone-nya, kalau menurut gue sih kenceng ya, karena gue bisa prediksi 3 tahun ke depan. Dan kalau menurut lu sendiri yang make nih di tahun ini masih kenceng nggak sih? Di tahun ini masih kenceng, bahkan perbedaannya itu terasa banget. Gue pakai iPhone X sama iPhone 13 Pro saat gue transfer ya untuk urusan kerjaan.
misalnya gue mau swipe dari bank A ke bank B. Nah, di 13 Pro tuh dia nggak ada delaynya. Berbeda sama di DX. Kalau di DX masih ada delaynya. Bahkan gue buka beberapa aplikasi itu nggak ada delaynya sama sekali di 13 Pro. Makanya gue bingung, ini handphone udah 2 tahun yang lalu tapi performanya masih kenceng kayak handphone baru. Lu selama pakai ini, lu pernah nggak sih cobain buat edit video? Sejujurnya gue belum pernah buat edit video dan foto ya, karena gue biasanya ngedit itu di iPad. Kalau untuk foto dan video, gue akuin 13 Pro itu worth buat dibeli, karena gue kan belinya itu lompatan lumayan jauh dari S ke 13 Pro, yang dimana itu udah ada cinematic, kemudian ada wide lens dan lain-lain. Berarti kalau misalnya ada orang yang beli budgetnya cukup untuk beli 13 Pro aja, katakanlah, kalau dia pengen mau ngedit juga, ngambil video juga, maksudnya tag videonya pakai kamera 13 Pro, ngambil rekaman videonya juga pakai kameranya, tapi mau ngeditnya juga pakai 13 Pro-nya juga gitu. Itu menurut lo masih kenceng nggak sih? Kalau menurut lo memang belum pernah, tapi kalau menurut lo yang pemakai, itu menurut lo kenceng nggak sih kalau seandainya ada orang yang pengen kayak gitu? Menurut gue sih kenceng, karena seberat aplikasi yang berjalan di tahun 2024, dia smooth, apalagi edit foto dan video. Berarti untuk edit foto sama video harusnya, misalnya untuk teman-teman yang misalnya cuman pakai CapCut doang gitu, harusnya bisa jalan mulus dong ya, nggak ada masalah. CapCut, InShot, dan juga VSCO mulus. Oh, itu udah pasti mulus ya. Iya. Ini kan ada beberapa, karena ada beberapa juga orang yang beli iPhone kan untuk bikin video-video singkat TikTok atau untuk jualan online, jadi butuh video-video singkat. Berarti gua asumsikan di tahun ini si 13 Pro ini masih bagus banget lah. Intinya udah bagus ya dari jawaban lo yang tadi itu, untuk orang yang mau bisnis online, mau TikTokan atau mau apa gitu, udah bisa lah ya. Pokoknya dalam satu genggaman itu, nggak perlu ada alat-alat pendukung lain. Oh bisa, jelas bisa itu. Praktis semuanya dalam satu genggaman ya, untuk foto, video, sekaligus buat ngedit. Nah berarti ini buat teman-teman yang lagi nonton, ini udah gua jadi menurut penggunanya juga sekaligus, jadi masih worth it banget ya di 2024 untuk beli si iPhone 13 Pro. Nah ada lagi nih yang gue penasaran, kan semua teknologi misalnya kayak SSD yang eksternal, mic eksternal dan lain-lain kan udah pada pakai USB-C ya. Lo masih nyaman nih dengan 13 Pro yang pakai Lightning? Gue masih nyaman pakai Lightning karena gue pemakaian itu masih standar ya. Masih standar itu istilahnya pemakaian sehari-hari buat foto, video, chattingan, dan sosmed. Bahkan gue memang sengaja beli iPhone 13 Pro yang 256GB. Itu istilahnya 128 buat chattingan dan data-data, 128-nya buat foto dan video. Terus lu biasa mindahinnya pakai apa? Pakai OTG atau gimana itu data kalau udah penuh? Gue biasa mindahin itu pakai AirDrop, karena kebetulan alat penunjang gua di edit itu kalau nggak di iPad atau di MacBook. Gitu. Jadi gue masih mengandalkan namanya AirDrop. Oh, jadi rata-rata lu pindahnya pakai AirDrop ya. Nah, kalau kamera nih kan detailnya tuh gimana menurut lo kamera nih? Soal kamera di 2024 nih masih tajam nggak sih detailnya tuh? Lu pasti walaupun lu nggak pernah coba ngedit video, tapi pasti ya ngefoto nggak pernah sih gitu kan? Maksudnya lu kerja pasti ada nge-reimburs, ada bukti-bukti apa untuk bos, pasti ada. Itu lo masih detail, untuk yang detail-detailnya tuh masih tajam nggak sih? Tajam banget. Bahkan kemarin itu gue iseng pakai cinematic mode-nya 13 Pro buat ngetek makanan. Itu bener feel-nya tuh semacam gua bawa kamera mirrorless tapi dalam satu genggam. Jadi gue lupa kalau ini tuh udah handphone yang udah ada sinematiknya, karena biasa gue kalau mau yang ala-ala sinematik gue biasa pakai kamera mirrorless. Nah biasanya kalau mirrorless itu kan dia autofocusnya cepet ya. Nah, ini 13 Pro autofocusnya juga sama cepet kayak mirrorless, karena mirrorless yang gue pakai itu di Fuji X-T3. Fitur night mode-nya gimana menurut lo? Nah untuk fitur night mode-nya gue pernah foto dalam mobil gue ya, fotoin kucing. Nah kan aspek gue, ini kayaknya sih bakal ngeblur, ngeblur atau
akan gelap lah. Pas gue lihat hasilnya ternyata nggak ngeblur, bahkan terang, dan juga tidak kabur fotonya. Karena kan gue lagi foto itu kucing gue itu lagi berdiri, lagi jalan. Maksudnya berdirinya itu di mobil, ngelihat di jendela, tapi dia kepalanya itu goyang-goyang. Nah, di satu sisi pas gue lihat hasilnya ini nggak kelihatan kucing gue lagi bergerak. Oh kan, ini baterainya setahu gue cuman 3095 mAh. Itu kalau boleh tahu baterai health lo sekitar berapa persen di tahun ini? Oh, kalau sekarang sih di 89. Tapi dengan penggunaan lo tadi yang lo bilang itu santai ya, soalnya kan gue ngeliat nih pemakaian lo santai ya, paling kerjaan, terus email-email, sosmed. Masih bertahan. Masih bertahan? Ya, jadi gue biasa tuh ngecas handphone malam. Iya. Dicabutnya itu di jam 6 pagi. Di jam 6 pagi gue udah mulai ngecek-ngecek email. Nah, pemakaian itu sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Jam segitu tuh sekitar ada di 30 atau 25% lah. Nah, malamnya itu gua mainin lagi di jam 8 atau jam 9 tuh udah mulai lowbat. Lowbatnya itu di 10%-an. Baru gue mulai ngecas. Jadi gue rata-rata ngecas handphone 13 Pro itu sehari sekali doang. Berarti rata-rata sehari sekali masih kuat ya? Iya. Kalau video kestabilannya gimana? Stabilnya itu sangat beda dari X ya kan. X itu kan kita tahu kan udah stabil, tapi ini lebih smooth lagi. Bahkan di saat gua pakai untuk lari, ngambil video, dia terlihatnya kayak kita lagi ngambil video lagi berjalan biasa. Cinematic modenya yang bokeh-bokeh gitu gimana? Menurut gua keren sih kalau buat dipakai untuk konten-konten sinematik, karena ya lu nggak perlu bawa kamera gonta-ganti lensa yang harus ada bokeh-bokehnya. Cukup lu bawa handphone, lu ganti cinematic mode, udah. Makasih banget waktunya, lu udah ngasih tahu pengalaman lu buat 13 Pro. Oke teman-teman yang udah nonton, jadi gua asumsikan iPhone 13 Pro ini masih layak banget buat dibeli. Dan gue yakin ini sampai 3 tahun. Oh ya, buat lu deh, ini kan menurut gue ya. Kalau menurut lu masih layak nggak dibeli di tahun ini? Kalau menurut gue sih tadi udah gue bilang ya, buat gue layak berarti ya. Kalau dari cerita lu, dari yang gue juga pegang-pegang, di tahun 2024 ini masih oke lah. Bahkan sampai 3 tahun ke depan buat gue masih bisa dipakai itu iPhone. Kalau menurut lu pengakuan lu yang pakai gimana? Menurut gue sih masih worth it kalau buat beli di tahun 2024 ini. Bahkan gue rencana pemakaian itu sampai di 2026 atau 2027. Jadi buat semuanya yang nonton sampai akhir, makasih buat yang udah nonton. Buat teman-teman yang pengen beli 13 Pro di 2024, semoga video ini bisa ngebantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.